Kenapa sih konten bisa membuat bisnis travel agent Anda melesat? Hai, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah topik yang sangat penting bagi para pelaku bisnis pariwisata, yaitu mengenai konten dan perannya dalam meningkatkan promosi bisnis pariwisata. Tapi sebelumnya, perkenalkan, saya Madeline Sophie, saya praktisi di bidang pariwisata dan pemasaran. Dan di channel ini saya berbagi tips bagaimana cara menjalankan bisnis pariwisata atau bisnis travel agent Anda dari rumah atau dari desa tempat Anda tinggal dengan perangkat yang mudah, murah, bahkan gratis. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan konten? Konten itu berupa informasi yang kita bagikan secara digital, baik itu foto, video, artikel, atau postingan lucu-lucu di sosial media. Jadi konten itu lebih dari sekedar menampilkan produk. Konten itu sebetulnya adalah alat komunikasi yang efektif antara kita dengan calon pelanggan. Nah, kenapa konten itu sangat penting untuk menarik perhatian atau awareness? Karena gini, konten yang baik itu mampu menarik minat pelanggan supaya mereka sadar bahwa kita ini eksis. Kemudian calon pelanggan ini bisa terdorong untuk menggali informasi lebih dalam lagi mengenai produk atau layanan yang kita tawarkan. Misalnya nih, melalui konten kita bisa menggambarkan keindahan alam atau destinasi wisata. Atau kita bisa memberikan tips perjalanan yang bermanfaat. Nah, di sini kita tidak hanya menyampaikan informasi belaka, tetapi juga membangun kepercayaan dan menginspirasi calon pelanggan untuk juga bisa menggunakan jasa kita. Nah, di video kali ini sebenarnya saya ingin menjelaskan bagaimana caranya membuat video konten supaya bisa menarik perhatian pelanggan dan supaya mereka juga ingin lebih jauh mengenal produk Anda. Oke, kita mulai. Tadi dulu, tapi coba sebelumnya tolong bantu saya supaya lebih semangat terus membuat konten dengan mengklik subscribe, dan nanti kalau videonya bagus jangan lupa klik like. Terima kasih. Baiklah, untuk membuat konten promosi pariwisata atau promosi produk apa aja sih sebetulnya, ini bisa diaplikasikan ke berbagai macam produk, itu nggak bisa dadakan. Jadi kita harus mulai dengan beberapa tahapan. Oh ya, buat Anda yang di bidang pariwisata, ini nggak mesti sebagai travel agent aja, tetapi juga sebagai pembuat aircraft atau restoran ataupun akomodasi, itu juga Anda bisa gunakan tips ini. Step yang pertama adalah Anda harus fokus dulu sama niche. Apa sih yang dimaksud dengan niche produk wisata? Niche produk wisata adalah segmen yang spesifik untuk industri pariwisata yang difokuskan oleh sebuah travel agent atau penyedia layanan wisata. Jenis niche ini bisa berdasarkan target pasar atau keunikan dari sebuah aktivitas. Contohnya nih, kalau target pasar kita adalah orang yang suka berpetualang, maka niche produk kita adalah wisata petualangan atau adventure tourism. Produk ini berfokus pada kegiatan outdoor seperti hiking, snorkeling, dan eksplorasi alam. Niche yang kedua adalah cultural tourism. Di sini kita membuat produk agar wisatawan bisa berinteraksi dengan budaya lokal, seperti mengunjungi desa adat atau ikut festival budaya. Contoh niche yang ketiga adalah ecotourism. Di sini kita membuat produk yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada wisatawan mengenai ramah lingkungan. Kemudian kita bisa menekankan pada pelestarian alam dan budaya. Nah, yang keempat ini contoh niche mengenai kemewahan, karena ini pasarnya ada, yaitu luxury tourism atau luxury travel. Biasanya kita kalau punya produk seperti ini tuh kita mentargetkan wisatawan premium atau kelas atas. Tentunya ya dengan layanan yang eksklusif, hotel yang mewah bahkan lebih dari mewah. Nah, niche yang terakhir adalah wisata kesehatan atau wellness tourism. Jadi biasanya target pasar kita adalah orang-orang yang ingin memperhatikan kesehatan, check up, kemudian juga untuk kesehatan mental seperti retreat, spa, gitu ya. Nah, sekarang kenapa sih travel agent itu harus punya niche produk? Yang pertama adalah untuk brand identity. Kalau kita nggak punya niche yang jelas, kita tuh nggak punya identitas yang kuat di pasar. Kalau kita punya identitas yang kuat di pasar, maka ini dapat membantu pelanggan mengenali keunikan dan spesialisasi kita. Nah, ini yang bisa membedakan antara kita dengan travel agent lain. Kemudian kita bisa membuat target yang lebih spesifik, lebih khusus. Jadi kalau kita fokus pada niche, kita tuh bisa menyusun strategi yang lebih tepat sasaran. Tentunya ya dengan
kelompok yang memang membutuhkan produk kita. Ya kalau misalnya kita bikin produk, contohnya ya, kalau misalnya kita bikin produk eco-friendly, ya tentunya kita harus mentargetkan orang-orang yang ramah lingkungan atau orang-orang yang peduli pada lingkungan. Jadi kalau kita misalnya punya produk niche, ini tuh akan mengurangi persaingan. Kita nggak usah terlalu stres bersaing dengan kiri kanan. Karena jujur aja, travel agent itu adalah bisnis yang sangat-sangat kompetitif. Pelanggan itu cuman beda 100.000 bisa pindah loh ke travel lain kalau produknya sama. Nah, kalau kita punya produk ini beda, unik, tentunya kita akan menghadapi persaingan yang lebih sedikit dibandingkan dengan produk yang hampir semua sama dan travel agent itu bersaing memberikan harga paling murah. Ya, bagaimana ya? Nah, produk kita sudah niche dan pelanggan itu sudah ikut produk kita, sudah mengikuti program produk kita. Biasanya pelanggan itu akan menjadi lebih loyal. Karena pelanggan itu merasa dia mendapatkan pengalaman yang lebih relevan, kemudian lebih berkualitas, sehingga ini akan membuat satu ikatan khusus yang lebih erat antara pelanggan dengan travel agent kita. Nah, yang terakhir ini masalah keuangan dong. Tentunya dengan produk yang niche, kita bisa memaksimalkan sumber daya yang ada, baik dari sisi pengetahuan, koneksi, atau operasional. Jadi istilahnya semuanya jauh lebih efisien lah. Kita jadi jauh lebih bisa ngirit. Nah, kalau kita sudah menemukan niche yang cocok dengan kita, ya karena memang layaknya kita menjual produk yang sesuai dengan yang kita suka. Memang nggak semua itu kita suka, tetapi kalau bisa kita mempunyai produk yang kita suka, itu kan akan bagus banget kan. Jadi kita akan menjalinnya dengan enjoy gitu, dengan tulus hati, dengan senang hati, dengan senyum yang tulus kepada pelanggan gitu kan. Nah, baru deh kita lanjut ke langkah yang kedua. Oke, jadi banyak banget ya orang yang bicara mengenai target pasar. Tapi sebetulnya gimana sih caranya menemukan pasar yang tepat, yang spesifik, yang cocok dengan niche kita? Target pasar yang spesifik adalah sekelompok orang dengan kebutuhan, preferensi, dan karakteristik yang sama yang menjadi fokus utama sebuah bisnis. Nah, kalau dalam konteks travel agent, target pasar yang spesifik sesuai dengan niche produk kita. Tinggal kita pilih apakah ini adalah wisatawan petualangan, wisatawan yang senangnya pergi secara berkelompok, atau rombongan ekoturism, atau kelompok keluarga. Nah, jadi kalau kita sudah menentukan target yang betul-betul sesuai, kita otomatis akan mempersiapkan sebuah layanan yang memang cocok sekali dengan mereka. Mungkin ada orang yang bilang bahwa ya menentukan produk itu kita harus mencari pain point dari target pasar. Pain point itu apa? Pain point adalah masalah atau tantangan yang dihadapi oleh pelanggan yang dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih produk atau jasa layanan. Jadi penting nih kita tahu tentang pain point mereka. Caranya gimana menemukan pain point mereka? Yang pertama ya kita harus riset, kita survei aja. Bisa pakai kuesioner atau kita ngobrol gitu, kita prospek apa sih masalah utama mereka mengenai bepergian gitu. Contohnya gini, apa yang bisa kita tanyakan kepada calon pelanggan? Apa sih yang paling sulit di saat menentukan rencana perjalanan? Apa sih yang sering mengganggu atau membuat Anda stres saat Anda melakukan perjalanan? Bagaimana caranya Anda memesan produk perjalanan? Apakah prosesnya itu mudah? Nah, kalau sudah dapat, yang kedua adalah kita melakukan analisis. Kita analisa ulasannya, kemudian testimoni orang. Dari situ kita bisa membaca, atau kita tambahin juga. Banyak orang menulis di TripAdvisor, atau banyak orang yang komplain di sosmed. Kan banyak tuh ya, yang nulis di sosial media, atau tulis di TripAdvisor, atau tulis di mana-mana deh mengenai keluhan selama perjalanan, keluhan di bandara pada saat mereka mau terbang, atau adanya layanan yang buruk pada saat mereka check-in di hotel, atau mereka kekurangan informasi kemana harus pergi. Ini bisa kita rangkum, kita bisa melihat pain point mereka. Nah, yang ketiga adalah kita bisa wawancara langsung, kita tanya kepada mereka sebetulnya apa sih yang mengganggu mereka kalau mereka melakukan perjalanan. Dari situ kita akan menggunakan data ini, kita menganalisa perilaku pengguna website, baik itu website mengenai pemesanan untuk media sosial gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat nih, ada satu website, kemudian pada saat orang itu melakukan pemesanan dan orang itu bouncing atau udahan gitu di tengah-tengah jalan, berarti ada problem di situ. Apakah mungkin lama atau prosesnya kepanjangan, tombol-tombolnya kebanyakan? Nah, itu bisa jadi masalah. Yang kelima adalah mengikuti tren industri. Misalnya kita mesti melihat adanya perubahan-perubahan regulasi. Contohnya kalau kita mau membawa wisatawan pergi dari Indonesia ke Eropa atau ke Australia atau ke China atau kemana yang membutuhkan visa, ternyata tuh ada perubahan regulasi visa. Nah, kita harus tahu itu. Kemudian kadang-kadang itu maskapai itu bikin peraturan yang sebetulnya membuat pelanggan itu nggak nyaman. Itu sebetulnya adalah pain point yang bisa kita ambil
dari mereka. Nah, kalau sudah ketemu pain point-nya, kita cari solusinya. Salah satu contoh solusi adalah kita memberikan personalisasi layanan. Kadang-kadang kan orang itu mau ikut wisata, tapi dia harus bergabung dengan rombongan yang isinya orang lain dan banyak macam orang gitu. Mereka merasa nggak nyaman. Kita bisa memberikan produk berupa layanan personal. Jadi perjalanan private gitu ya, itu bisa contoh. Terus kalau misalnya pelanggan itu mengeluh bahwa kalau booking di salah satu website itu kebanyakan tombolnya harus tekan sana tekan sini, kita mungkin bisa membuat proses yang lebih simpel. Tahu, kalau saya sih cukup kirim email aja deh, nanti saya jawab. Kalau misalnya kita lihat banyak orang merasa dia tidak punya informasi yang cukup mengenai objek wisata atau informasi selama perjalanan, ya udah kita bisa memberikan banyak informasi mengenai destinasi, kemudian konten yang lebih informatif. Itu bisa kita taruh di website kita, sosial media kita. Bahkan juga kita bisa memberikan panduan loh mengenai tips dan triks. Itu juga kita bisa bikin videonya yang bisa kita upload, baik itu di YouTube ataupun di Reels dan di mana-mana. Nah, kadang-kadang juga orang merasa bahwa trip ke situ terlalu mahal, mereka minta tolong sama kita. Ya nggak apa-apa, kita bantu untuk bisa kita bundling dengan produk-produk yang lain yang sudah ada di sana. Pokoknya travel agent biasanya punya strateginya. Dan kalau kita punya pelanggan yang kayaknya sedikit-sedikit ngomel mengenai aduh tempatnya nggak ramah lingkungan, banyak sampah, kemudian lokasinya kayaknya kurang hijau dan sebagainya. Nah, kita bisa menawarkan produk yang ramah lingkungan atau ekoturism. Ini contoh ya. Kalau orang yang suka adventure, wisatawan kita atau pelanggan kita tuh suka adventure, terus acaranya monoton gitu, pasti dia akan komplain. Kok gini-gini doang sih acaranya gitu. Nah, jadi kita sudah mesti tahu nih, kalau pelanggan yang seperti ini, kita harus bisa bikin produk yang kreatif gitu. Lebih banyak aktivitas yang memang mungkin menantang atau yang istirahatnya sedikit gitu, supaya mereka puas betul-betul dan mereka inget akan produk kita, dan itu yang membuat keterikatan antara mereka dengan kita. Ngomongin soal konten, kemudian saya ngomongin soal pain point. Nah, sekarang gimana sih bikinnya yang bisa memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan solusi? Oke, saya di sini akan memberikan tips. Tapi kalau Anda sampai saat ini Anda masih ada di sini, berarti konten saya cukup menarik ya. Nah, jangan lupa untuk subscribe dan Anda klik like kalau emang Anda suka. Saya akan memberikan tips membuat konten yang memenuhi kebutuhan atau solusi target pasar yang sesuai dengan niche kita. Yang pertama, kita buat konten lagi-lagi yang sesuai dengan target pasar kita. Supaya kenapa? Supaya konten ini lebih tepat sasaran. Nah, misalnya nih, travel kita akan memproduksi sebuah produk mengenai wisata petualangan. Tentunya kita akan membuat konten seputar aktivitas alam dong ya. Tempat unik untuk hiking. Kemudian kita memberikan tips bagaimana membawa perlengkapan yang tepat atau informasi cuaca di tempat kita berpetualang. Misalnya gini, travel tips, cara mempersiapkan perjalanan ke lokasi pendakian yang ekstrim, atau cultural information, desa adat mana yang bisa kita kunjungi untuk berpetualang, atau tentang aktivitas outdoor yang menantang. Jadi kita juga harus memberikan nilai tambah dengan konten edukasi, seperti panduan perjalanan yang aman atau informasi mengenai tempat-tempat unik yang jarang diketahui oleh orang. Nah, inspirasi ini bisa berupa cerita. Contohnya, panduan mendaki Gunung Rinjani, apa yang harus dibawa, tips keselamatan saat snorkeling di pulau terpencil, atau kita bisa menulis blog tentang 5 rekomendasi spot snorkeling rahasia di Lombok. Jadi kita mesti gunakan visual yang menarik seperti gambar, video. Yang terpenting adalah pada saat Anda akan memposting itu konten, Anda harus menemukan hook yang tepat. Hook itu apa sih? Hook adalah elemen kunci di dalam konten promosi yang menarik perhatian audiens dalam waktu singkat. Jadi hook tuh bisa berbentuk pertanyaan, bisa pertanyaan yang mencengangkan, fakta yang menarik, atau cerita yang emosional. Nah, gimana caranya menemukan hook? Kembali lagi, fokus pada pain point. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan yang menyoroti pain point tersebut. Misalnya, kalau target pasar kita adalah adventurer yang sering kesulitan di dalam merencanakan perjalanan ke lokasi tempat yang terpencil, kita bisa bikin hook seperti ini. Pernah bingung merencanakan perjalanan ke tempat tersembunyi? Kami punya solusinya. Cari petualangan yang menantang di tempat yang jarang diketahui. Lihat destinasi tersembunyi kami. Dan jangan lupa gunakan elemen FOMO, fear of missing out. Strateginya adalah kita membuat konten yang membuat orang itu merasa mereka tuh akan kehilangan pengalaman yang luar biasa kalau mereka nggak segera buru-buru beli produk kita. Contohnya hooknya begini,
Jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajah surga tersembunyi di Lombok yang belum banyak diketahui oleh orang. Hanya terbatas, paket snorkeling tinggal 5 slot. Jadi kita tuh harus menciptakan urgency, terbatas, buru-buru. Nah, hook yang efektif itu juga bisa membuat rasa urgency atau keterbatasan. Contohnya begini, nikmati diskon 20% untuk paket petualangan musim gugur hanya sampai minggu depan. Ada yang menarik lagi kalau kita membuat hook dengan menggunakan statistik. Contohnya, tahukah kamu 70% traveler petualangan tidak membawa peralatan keselamatan yang cukup? Atau kita bisa bilang, hanya 1 dari 5 orang yang tahu tentang spot snorkeling tersembunyi di Lombok. Kalau sudah, kita membuat konten kalender. Bagaimana caranya membuat konten kalender? Saya sudah membuat videonya di sini. Silakan Anda saksikan. Jadi nanti kalau di dalam konten kalender itu, kita harus menentukan tujuan dan tema konten bulanan. Misalnya nih, Januari kita akan berpetualangan di musim hujan. Februari kita akan petualangan di pantai. Maret kita akan petualangan ke gunung-gunung di Indonesia. Nanti setelah itu kita tentukan frekuensi postingannya. Bisa 3 kali sehari, misalnya pagi itu untuk travel tips, siang itu untuk keindahan alam, malam itu adalah promo khusus. Nah, nanti baru Anda tentukan mau tipenya apa nih, mau reels, feed, carousel. Nah, saya juga di sini melampirkan format tabelnya yang bisa Anda cek di deskripsi di bawah ini. Kalau Anda sudah menyaksikan video saya yang ini, berarti Anda sudah punya tabel konten kalender. Nah, kalau sudah punya tabel konten kalender, yang Anda lakukan adalah Anda harus melakukan perencanaan atau planning. Bikin storyboardnya, bikin naskahnya, persiapkan lokasinya, siapa aktornya, kemudian tentukan jadwal syuting. Paling bagus itu Anda syuting seminggu sebelum konten itu di-upload. Kalau Anda mau simple sih, Anda bisa syuting 1 hari itu beberapa konten sekaligus gitu loh. Itu disebutnya batch syuting. Anda juga harus perhatikan durasi syutingnya, karena kalau objek wisata itu kan bagusnya pagi atau sore, udah mau sunset, jadi lebih cahayanya lebih alami gitu. Kalau sudah, Anda bisa edit dengan berbagai tools ya, banyak banget tools yang bisa Anda gunakan untuk membuat konten. Dan kalau sudah, silakan Anda posting. Dan jangan lupa kalau Anda sudah posting, Anda harus riset serta menangkap peluang kalau misalnya ada yang bertanya. Jadi seperti yang saya sampaikan dari awal, konten di sosial media bisa membuat bisnis travel agent kamu melesat. Jadi konten adalah awal dari bisnis Anda ke belakang. Jadi dengan konten kita bisa menarik perhatian pelanggan. Pelanggan ini akan menghubungi kita untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang produk kita. Nah, disinilah kita harus menangkap mereka, memberikan mereka informasi, kemudian memberikan mereka solusi, dan sampai mereka membeli, berikan servis yang terbaik. Dan jangan lupa untuk selalu connect dengan mereka, saling berhubungan. Dan setiap Anda punya produk baru, jangan lupa Anda terus berikan informasi update tentang travel trend atau produk-produk terbaru Anda. Jadi pelanggan Anda itu akan terus datang dan nambah lagi. Jadi konten di sosial media itu tidak dengan sendirinya saja langsung membuat bisnis Anda besar, tetapi ada proses. Nah, ini proses di depan. Jika Anda bermimpi untuk memulai bisnis travel agent Anda sendiri dan ingin tahu bagaimana cara menjalankannya, saya membuka kelas dasar yang sangat cocok untuk Anda pada tanggal 8 hingga 9 November 2024. Anda akan belajar langkah-langkah praktis untuk memulai bisnis travel agent, tips marketing, dan cara mengelola operasional dengan mudah. Klik di bawah ini untuk info lebih lanjut dan daftar sekarang. Jangan sampai ketinggalan ya, karena slot terbatas. Semoga ini bermanfaat buat Anda, dan kalau ini Anda rasa baik, Anda bisa share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe supaya saya terus bersemangat membuat konten-konten untuk Anda, para travel agent pemula. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.